Apakah mom sedang mempertimbangkan untuk hamil anak kedua? Sebelum mulai menjalani program hamil, kehamilan kedua tetap butuh persiapan matang. Bukan berarti sudah berpengalaman menjalani kehamilan dan mengurus anak pertama, nantinya kehamilan kedua berjalan lebih lancar. Malah, moms dan dads harus mempertimbangkan lebih banyak hal demi kebahagiaan keluarga. Tentunya ada pula pertimbangan dari sisi kesehatan moms. Apa saja sih yang harus dipersiapkan sebelum hamil anak kedua? Nakita.id telah mewawancarai dokter spesialis kandungan untuk menjawab pertanyaan ini. Saksikan videonya sampai habis dan jangan lupa share, like, serta subscribe YouTube Nakita Channel. Kalau kita mau bicara jarak yang ideal antara anak pertama kedua itu sangat tergantung dari banyak faktor. Dengan asumsi bahwa semuanya sehat, baik ibunya sehat, anaknya juga sehat, suaminya juga sehat, itu kalau kita bicara secara medis sebetulnya jarak 1 tahun itu cukup, begitu loh, ya, untuk jarak anak 1 ke 2 secara medis loh, dengan catatan semuanya sehat, ibu sehat, bayi sehat, bapak sehat, gitu loh. Bahkan untuk persalinan sesar sebelumnya pun juga kalau kondisinya memungkinkan dan bagus ya 1 tahun cukup sebetulnya itu. Tetapi kita juga harus lihat ada indikasi lain di luar medis, yaitu misalnya indikasi sosial. Nah, kalau dengan sistem pendidikan di Indonesia yang 3 tahunan gitu loh, SD 6 tahun, udah gitu SMP, SMA 3 tahun, lalu lanjut kuliah, punya anak dengan jarak 3 tahun sebetulnya kurang ideal karena secara sosioekonomi akan memberatkan. Jadi lebih baik, makanya lebih baik sebetulnya jaraknya jadi tidak 3 tahun, jadi antara 2 tahun atau 4 tahun. Kalau kita bicara harus dipertimbangkan, sebetulnya kita harus berkaca atau bercermin dari pengalaman kehamilan yang sebelumnya ya. Karena ada banyak hal-hal tertentu yang terjadi pada kehamilan sebelumnya yang bisa diperbaiki atau ditingkatkan lagi di kehamilan yang berikutnya gitu. Misalnya adalah kalau misalnya dihamil anak pertama kenaikan berat badannya berlebihan ibunya. Nah tentunya sebelum hamil anak kedua ibunya harus kembali ke berat badan sebelum hamil anak pertama dulu gitu. Dan ini tentu hal yang cukup memakan waktu ya kalau naik berat badannya banyak begitu. Atau misalnya hamil anak pertamanya ternyata ibunya mengalami preeklamsi atau tekanan darah tinggi dalam kehamilan begitu. Nah itu tentunya juga mesti dikoreksi dulu, diperbaiki dulu faktor-faktor risikonya. Misalnya ternyata gula darahnya nggak terkontrol, misalnya ada hipertensi yang nggak ketahuan sebelumnya, misalnya obesitas juga begitu. Atau malah underweight atau kurang gizi, ibunya malnutrisi, itu juga bisa meningkatkan risiko ke arah preeklamsi begitu. Sedangkan misalnya kalau ada penyakit-penyakit penyerta lainnya, kadang-kadang sebelum hamil udah ketahuan tuh ibunya ternyata anemia, itu dikoreksi dulu, jangan nanti keburu hamil dalam kondisi masih mengalami anemianya begitu. Jadi pada prinsipnya kehamilan itu harus diplan, harus direncanakan sejak awal atau sejak dini. Jadi bahkan kita mengenal istilah prakonsepsi atau prakehamilan. Jadi istilah prakehamilan atau prakonsepsi itu adalah mempersiapkan kehamilan. Itu dilakukan sejak mulai 3 bulan sebelum hamil gitu loh. Kita punya waktu 3 bulan memperbaiki diri, memperbaiki gaya hidup, memperbaiki kualitas hidup, pola makan, nutrisi, habit, ya kebiasaan, itu semua diperbaiki. Jangan nanti kalau udah hamil baru bertobat gitu loh. Nanti udah selesai hamilnya kembali lagi ke kebiasaan lama. Pasti pertama-tama persiapannya banyak banget ya. Bahkan saya sampai bikin satu buku khusus buat ngomongin persiapan prakehamilan gitu loh ya, dan nggak mungkin kita bahas di sini, tapi pada prinsipnya kita harus mengidentifikasi dan mempelajari apa yang terjadi pada kehamilan sebelumnya. Mulai dari yang paling simpel ya, misalnya dulu lahirnya anaknya beratnya cukup atau enggak gitu loh. Lahirnya di berapa week, prematur atau enggak, ada infeksi atau enggak, ada infeksi saluran kencing atau enggak, ibunya anemia atau enggak, tensinya stabil atau enggak, apakah ada masalah di darah, apakah ada masalah di tumbuh kembang anaknya, begitu loh, sesar atau normal, begitu loh. Itu semua harus diidentifikasi dulu sebelum kita mempersiapkan kehamilan kedua. Apa ribet? Nah, sebetulnya kalau ditanya ribet atau enggak, mungkin pertanyaannya saya kembalikan. Kalau misalnya dulu bapak sama ibunya nikah, persiapannya ribet nggak?
ribet kan gitu loh, persiapan orang mau kawin kan ribet gitu loh. Nah, persiapan untuk punya anak juga relatif ribet gitu loh. Jadi jangan nikahnya direncanakan, tapi nanti hamilnya kayak orang hamil di luar nikah gitu loh. Kapan aja nggak tahu, tiba-tiba hamil, dua-duanya kaget gitu. Nah, itu kan membahayakan, karena belum tentu kondisi pas lagi hamil itu pas lagi sehat, pas lagi bagus gitu. Itu dia penjelasan dari dokter tentang persiapan kehamilan anak kedua. Jangan lewatkan wawancara eksklusif lainnya hanya di YouTube Nakita Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.